Seorang polwan muda berdiri di pelaminan. Dicemooh, dihina, bahkan ditertawakan oleh teman-temannya sendiri. Bahkan keluarganya pun tertunduk malu hanya karena ia memilih menikah dengan seorang kuli bangunan. Namun tak butuh waktu lama untuk membalik semua pandangan itu. Dalam waktu seminggu, segalanya berubah. Tak ada yang menyangka, pria sederhana itu ternyata tak seperti yang banyak orang kira. Kalau kamu penasaran dengan kelanjutannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena ini adalah kisah nyata yang sungguh menggetarkan hati. Cerita yang akan membuka mata kita semua. Namaku Laras, usia 28 tahun. Aku seorang polisi wanita, bertugas di sebuah kota besar di Jawa Timur. Kota yang nyaris tak pernah tidur. Di balik seragam ini, aku menyimpan begitu banyak cerita tentang keberanian, pengabdian, dan juga luka. Tapi tak satu pun dari semua itu mampu membuatku seterpuruk seperti yang akan kualami setelah ini. Semua karena satu keputusan, satu pilihan hati, satu sosok lelaki yang kupilih untuk kucintai. Setiap hari, aku bekerja dari pagi hingga larut malam, berhadapan dengan berbagai persoalan masyarakat. Hidupku terlihat rapi, tegas, dan kokoh dari luar. Namun, sama seperti perempuan lain, aku juga memiliki ruang-ruang rapuh. Aku ingin dicintai, dimengerti, dan didampingi oleh seseorang yang bisa menerimaku apa adanya. Bukan karena seragamku, bukan karena penghasilanku, dan bukan pula karena statusku. Aku dibesarkan dalam keluarga yang penuh disiplin dan aturan. Ayah adalah pensiunan tentara, ibu seorang guru sekolah menengah. Sejak kecil aku dibesarkan dengan keras. Tak boleh berteman dengan orang yang dianggap tak sepadan. Hidup menurut orang tuaku adalah soal menjaga martabat. Selama bertahun-tahun aku menutup diri dari urusan cinta. Bukan karena tak ada yang datang, justru sebaliknya. Banyak pria yang mencoba mendekat, mulai dari perwira muda, pengusaha, sampai rekan sesama polisi. Tapi semuanya terasa palsu, penuh kepura-puraan. Aku jenuh dinilai hanya dari wajah dan seragamku, seolah aku harus punya pasangan yang setara menurut ukuran mereka. Hingga suatu hari aku ditugaskan mengawal kegiatan bakti sosial pembangunan rumah-rumah layak huni bagi warga tak mampu. Di sanalah aku bertemu dengannya, namanya Jaya. Dia bekerja di lapangan, pakainya lusuh, tangannya dipenuhi semen kering, kulitnya gelap terbakar matahari. Dilihat dari luar tak ada yang istimewa darinya, hanya seorang buruh bangunan biasa. Tapi ada yang berbeda. Tatapannya tenang, wajahnya selalu tersenyum, meski harus mengangkat beban berat di bawah terik matahari. Aku lupa siapa yang lebih dulu menyapa. Yang kuingat dia menoleh dan bertanya, "Capek berdiri lama di bawah matahari?" Bayangkan, seorang tukang bangunan yang jelas lebih lelah dariku masih sempat memikirkan kenyamanan orang lain. Dari situlah semuanya bermula. Setiap hari kegiatan bakti sosial itu berlangsung, aku dan Jaya semakin sering bertemu. Dan perlahan aku melihat sisi lain dari sosok yang katanya rendahan itu. Dia sopan, tak pernah bersikap memaksa, dan setiap kali berbicara dia benar-benar mendengarkan. Bukan seperti laki-laki lain yang hanya sibuk memuji diri sendiri. Beberapa rekan petugas mulai menggoda. "Hati-hati jatuh cinta, Bu Polwan," candanya. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku tahu, mungkin memang aku sedang jatuh hati. Beberapa minggu berlalu, kami semakin sering berkomunikasi. Aku tahu dia hidup sederhana, tinggal di kontrakan kecil, tapi aku tak peduli. Yang membuatku yakin bukan karena dia romantis, tapi karena aku melihat bagaimana dia memperlakukan ibunya saat video call. Bagaimana dia bekerja keras demi membiayai adik-adiknya sekolah. Jaya mungkin tidak punya gelar, tapi dia punya tanggung jawab, dan itu jauh lebih langka dari sekadar titel akademis. Aku sadar jika aku serius dengan Jaya, lingkunganku tidak akan menerimanya begitu saja. Keluargaku, institusi tempatku bekerja, semuanya akan menentangnya. Tapi saat dunia sibuk memakai topeng, aku justru menemukan ketulusan di balik debu dan peluhnya. Dan ketika aku memutuskan mengenalkannya pada keluargaku, itulah awal dari luka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari itu, aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku. Jantungku berdegup tak karuan.
Wajah ayah dan ibuku tampak tegang. Mereka sudah lama menantikan kabar ini. Kabar bahwa aku akan menikah, tapi mereka belum tahu siapa pria pilihanku. Ayah, ibu, kataku pelan. Aku ingin menikah. Namanya Jaya. Ibu tersenyum. Senyum harap yang polos. Belum tahu apa-apa. Jaya siapa, nak? Dia polisi juga? ASN? Aku menggeleng pelan. Bukan, dia pekerja bangunan. Seketika senyum ibu menghilang. Ayah langsung tegak di dudukannya. Apa? Tukang bangunan? Nada suaranya meninggi. Oh, tapi dia orang baik ya. Jujur bertanggung jawab, aku sungguh-sungguh mencintainya. Yang terjadi setelah itu adalah badai. Ibu menangis sambil memegangi dadanya. Ayah membentak dan menyebutku durhaka. Kamu mempermalukan keluarga ini, Laras. Martabat kita hancur. Kamu itu polwan, masa depanmu cerah. Kenapa memilih dinikahi oleh orang yang kerjanya cuma ngaduk semen? Di mana logikamu? Aku tak sanggup menjawab, aku hanya menunduk, ingin rasanya berteriak bahwa aku tidak memilih Jaya karena statusnya, tapi karena hanya dengannya aku merasa bisa jadi diriku sendiri. Beberapa hari setelah itu kabar ini tersebar, sepupuku mengirim pesan bernada sinis. Mau jadi istri tukang, keren banget kamu, Las. Di kantor bisik-bisik mulai terdengar. Candaan-candaan menyakitkan mulai dilemparkan. Jangan-jangan nanti minta suaminya renov kantor gratis nih. Atau jangan-jangan Laras udah bosan sama polisi ganteng. Semuanya terasa menyakitkan. Tapi aku tetap teguh. Aku dan Jaya tetap melanjutkan rencana. Pernikahan sederhana, tanpa pesta mewah. Hanya akad nikah di halaman kontrakan Jaya. Namun, bahkan untuk momen sekecil itu pun, keluargaku menolak hadir. Ayah mengirim pesan 1 hari sebelum pernikahan. Kalau kamu tetap menikah dengan orang itu, jangan pernah kembali ke rumah ini. Pesan itu kubaca berulang-ulang, hingga air mataku habis. Tapi aku tak mengurungkan niatku, karena aku percaya meninggalkan seseorang yang tulus hanya karena dunia tak setuju adalah bentuk pengkhianatan yang lebih kejam daripada durhaka. Dan saat hari pernikahan itu tiba, aku benar-benar berdiri sendirian. Tak ada satupun anggota keluargaku, tak ada sanak saudara. Hanya beberapa teman Jaya, tetangga sekitar, dan segelintir rekan kantorku yang masih diam-diam peduli. Tapi ujian belum berhenti di situ. Nah, ketika aku tengah bersiap memakai kebaya akad putih yang sederhana, aku membuka ponselku sejenak. Satu video sedang viral di TikTok. Judulnya, Polwan cantik nikah sama tukang bangunan dunia terbalik. Itu adalah video candid kami, direkam diam-diam saat aku dan Jaya memilih undangan. Komentar-komentarnya menusuk hati. Pasti dikerjain pelet, cantik-cantik kok goblok. Cinta nggak bikin kenyang, Mbak. Tunggu aja nanti, pasti nyesel. Aku menatap wajahku di cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hancur. Namun begitu aku melihat Jaya berdiri di luar ruangan dengan setelan murah yang disetrika rapi dan senyum penuh keyakinan di wajahnya, aku tahu aku tidak salah memilih. Biarlah dunia mengejek, biarlah keluarga mengusirku. Tapi aku tahu hatiku sedang melangkah menuju rumah yang benar. Dan aku belum tahu dalam waktu hanya seminggu dunia akan diam. Segalanya akan berbalik. Orang-orang yang dulu menghina akan datang dengan kepala tertunduk. Pernikahan hari itu jauh dari bayangan kebanyakan perempuan. Tak ada tenda besar, tak ada dekorasi megah, tak ada iringan mobil pengantin. Hanya halaman kecil kontrakan Jaya yang disulap sekenanya. Beberapa kursi plastik pinjaman, meja seadanya, dan bunga-bunga sumbangan dari tetangga sekitar. Aku memakai kebaya putih sederhana yang kupinjam dari teman. Riasanku tipis, bukan karena tak mampu, tapi karena aku ingin tetap sederhana di tengah segala keterbatasan ini. Jaya menyambut para tamu dengan senyum gugup, memakai baju koko putih dan celana hitam yang ia setrika sendiri pagi itu. Para tamu bukan keluargaku, bukan pula teman-temanku. Mereka adalah tetangga Jaya dan rekan-rekannya sesama tukang bangunan. Tak satu pun dari keluargaku hadir. Ibu menghapus semua chat dariku, ayah memblokir nomorku. Kakakku bahkan membuat story Instagram bernada sindiran ketika cinta mengalahkan logika.
Namun yang paling menyayat adalah suara-suara di belakangku yang kini diucapkan tanpa basa-basi. Ya Allah, Polwan kok begini amat nasibnya? Cantik-cantik, masa depan cerah, tapi nikah sama tukang. Pasti hamil duluan tuh, makanya buru-buru akad. Aku mendengarnya semua. Satu demi satu, kata-kata itu menancap seperti jarum ke kulitku. Perlahan, tapi terasa dalam. Namun aku tetap tersenyum. Bukan karena tak sakit, melainkan karena aku tak ingin Jaya merasakan luka yang kurasakan. Prosesi akad berlangsung singkat. Tanganku dingin saat menggenggam tangannya. Aku tahu dia gugup. Namun ketika ia mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas dan mantap, ada bagian dari diriku yang runtuh namun bangkit kembali di saat yang sama. Aku resmi menjadi istrinya. Setelah akad, kami duduk berdampingan di pelaminan sederhana, hanya dihias kain putih dan pita merah. Tak ada hiburan, tak ada fotografer profesional. Tapi entah kenapa, aku merasa jauh lebih berharga dibanding berdiri di pelaminan hotel berbintang. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam harinya, video-video dari tamu mulai tersebar. Bukan untuk membagikan kebahagiaan, tapi untuk mengejek dan mencari perhatian. Salah satu video bahkan muncul di akun gosip lokal yang cukup besar. Polwan cantik nikah sama tukang bangunan. Tamu undangannya ya tukang juga, kasihan. Video itu ditonton ribuan kali. Komentarnya lebih kejam dari sebelumnya. Gagal mikir sih ini. Kalau cinta buta, jangan sampai karier ikut buta. Tinggal tunggu waktu cerai. Cowoknya pasti jadi benalu nanti. Aku tidak menangis malam itu. Aku hanya memeluk Jaya dalam diam di malam pertama setelah resepsi. Aku tak ingin dia tahu betapa perihnya semua luka ini. Bagiku, hari itu bukan hanya hari aku jadi istri, tapi hari di mana aku harus benar-benar mengubur ego dan gengsiku. Kami mulai hidup dalam kesederhanaan. Satu kamar kontrakan kecil, dapur sempit yang kami pakai bergantian, dan sisa uang pernikahan yang bahkan tak cukup untuk bayar sewa 1 bulan penuh. Tapi kami tertawa bersama, kami mencuci berdua, kami makan nasi telur bareng, kami menikmati apapun yang kami punya, seberapa kecil pun itu, tapi dunia terus menonton. Semakin hari semakin ramai yang membicarakan kami. Beberapa rekan di kantor mulai menyindir tanpa tedengaling-aling. Udah cocok kok, Las. Kamu suka kerja keras, dia juga. Bedanya kamu penegak hukum, dia penegak tiang bangunan. Tawa mereka menggema puas dan aku tetap diam karena aku tahu waktu akan menjawab semuanya. Dan jawaban itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Tepat 7 hari setelah akad, sebuah undangan tiba. Tertulis jelas nama Jaya sebagai tuan rumah. Ada logo perusahaan besar di pojok kiri atas dan di bawahnya adalah undangan resmi dari PT Satria Jaya Konstruksi. Namanya terpampang tebal. Umum Jaya Santoso, Direktur Utama. Ternyata suamiku bukan sekadar tukang bangunan. Ia adalah pemilik perusahaan konstruksi besar yang selama ini sengaja menyamar sebagai pekerja biasa untuk memahami dari bawah dunia yang ia bangun dari nol. Dunia yang dulu menertawakan sebentar lagi akan tertunduk. Pagi itu aku baru saja selesai menyapu halaman kontrakan. Baru seminggu aku menyandang status sebagai istri Jaya. Hidup kami berjalan seperti pasangan sederhana. Bangun pagi, sarapan seadanya, lalu ia berangkat ke proyek. Dia tak pernah bilang hendak kemana, hanya mencium keningku sambil berkata, "Siang nanti ada kejutan. Kamu siap-siap ya." Aku sempat bercanda, mau traktir bakso gerobak. Ia hanya tersenyum, tapi di matanya tersimpan ketenangan yang lain. Siang itu sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan. Oh gelulekku, seorang pria berpakaian rapi turun dan menyerahkan map bersegel. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya tertulis undangan resmi dari PT Satria Jaya Konstruksi. Dan di bagian bawahnya dengan huruf emas yang mengilap, Direktur Utama Jaya Santoso. Tanganku gemetar. Kupikir ini salah alamat.
Tapi tidak, itu jelas nama suamiku. Aku membacanya berulang kali, menatap lambang perusahaan besar yang selama ini hanya ku tahu dari papan proyek besar di pinggir jalan tol atau dari berita ekonomi yang biasanya kuabaikan. Masih dalam keadaan terkejut, aku menelpon Jaya. "Ini apa, Mas? Sebenarnya kamu siapa?" Dia hanya menjawab lirih, "Pakai baju yang paling kamu suka ya. Sore nanti ikut aku ke suatu tempat. Semuanya akan terjawab di sana." Sore harinya aku berdiri terpaku di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang anggun. Ada karpet merah membentang dengan spanduk besar bertuliskan peresmian proyek pusat bisnis baru Satria Jaya Group. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Lalu kulihat Jaya datang mendekat. Ia mengenakan setelan jas rapi, dasi gelap, dan sepatu kulit yang mengilap. Di sisinya berdiri jajaran petinggi perusahaan, wartawan, dan sejumlah pejabat kota. Saat pandangan kami bertemu, dia tersenyum. "Maaf karena selama ini aku menyembunyikan siapa diriku. Aku hanya ingin tahu siapa yang bisa mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Dan kamu lulus dari ujian itu, Las." Aku tak mampu membalas. Semua terasa seperti mimpi yang ganjil, namun terlalu nyata untuk diingkari. Jaya naik ke atas panggung, lampu kamera menyorot wajahnya. Suara dari mikrofon menggema ke seluruh aula. "Aku hanyalah anak desa yang dulu bekerja sebagai tukang bangunan. Semua yang kalian lihat hari ini, aku bangun dari titik nol. Dan hari ini aku ingin memperkenalkan istri yang telah membuat hidupku utuh. Seorang polwan yang tak peduli aku siapa, tapi menerimaku dengan sepenuh hati." Semua mata menoleh ke arahku. Tepuk tangan menggelegar. Wartawan mengambil foto tanpa henti. Kilatan kamera menyala dari segala arah. Beberapa jam kemudian media sosial meledak. Judul-judul bermunculan. Polwan yang dihina karena nikah dengan tukang, ternyata istri direktur muda sukses. Jaya Santoso, pemilik perusahaan konstruksi miliaran, menyamar jadi tukang demi menemukan cinta sejati. Video-video lama dari pernikahan kami yang dulu dijadikan bahan olok-olok kini menyebar lagi. Tapi kali ini publik membela. Komentar-komentar mulai berubah. Masya Allah, sampai merinding nontonnya. Hinaan mereka dibalas dengan kejutan luar biasa. Cewek ini patut ditiru. Oh, cinta sejati memang enggak lihat status. Yang dulu nyinyir sekarang pasti malu sendiri. Jaya menggenggam tanganku sepanjang malam. "Mulai hari ini kamu nenggak sendiri lagi, Las. Biar dunia belajar. Yang kamu pilih bukan sekadar laki-laki kaya, tapi laki-laki yang tahu caranya berjuang." Dalam perjalanan pulang, ponselku penuh notifikasi dari teman-teman yang dulu mengejek, dari kerabat yang dulu mencibir, bahkan dari ayahku sendiri. "Nak, ayah minta maaf. Kami salah menilaimu. Boleh ayah datang ke rumah besok?" Hatiku guncang. Luka itu belum sembuh. Tapi malam itu aku sadar bahwa luka yang disabari pada akhirnya akan menemukan obatnya sendiri. Dan hidupku yang dulu ditertawakan kini menjadi bukti nyata bahwa cinta yang sejati memang tak butuh banyak pembelaan. Keesokan paginya, saat matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya, terdengar ketukan pelan di pintu kontrakan kami. Aku baru selesai menyeduh kopi untuk Jaya. Dia masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek, penampilan yang tetap dia sukai meski kini dunia tahu siapa dia sebenarnya. Perlahan aku membuka pintu. Di sana berdiri sosok yang dulu membuat air mataku jatuh malam demi malam. Ayah, dengan rambut yang lebih putih dari terakhir aku melihatnya, dan wajah keras yang kini tampak lebih tua dan rapuh. Di sampingnya, ibu berdiri dengan mata sembab dan tangan gemetar memegangi dompet kecil. Mereka menunduk. "Maafkan kami, Nak." Aku tak langsung menjawab. Air mata mengalir tanpa izin. Dalam hatiku ingin bertanya, di mana kalian saat aku sendiri, saat aku dihina karena memilih cinta yang tak punya nama besar? Jaya datang dari belakang, menggenggam tanganku lembut. "Pak, Bu," katanya tenang. "Kami sudah memaafkan, bahkan sebelum kalian meminta. Kami mengerti orang tua hanya takut anaknya salah langkah." Sayangnya rasa takut itu sering kali berubah jadi penolakan. Ayah menatap Jaya dalam-dalam. Kamu sudah membuktikan lebih dari cukup. Terima kasih karena tak meninggalkan anak kami meski seluruh dunia seperti memusuhinya." Hari itu kami duduk bersama di ruang kontrakan kecil kami. Ruangan sempit itu terasa sangat luas, dipenuhi rasa maaf yang akhirnya diucapkan. Tapi cerita kami belum usai.
Sejak malam peresmian itu viral, teleponku tak berhenti berdering. Media ingin mewawancarai, stasiun televisi mengundang ke acara talk show. Beberapa brand bahkan menawarkan kerjasama untuk mengangkat kisah kami. Namun kami tidak langsung menerima. Kami memilih menyampaikan kisah kami dengan caraku lewat satu video YouTube yang sederhana. Judulnya, Aku Polwan Menikahi Seorang Tukang. Seminggu kemudian semua orang tahu siapa Jaya sebenarnya. Dalam video itu, aku tidak bicara sebagai korban. Aku bicara sebagai perempuan yang pernah mencintai, jatuh, diinjak-injak, tapi tetap memilih untuk berdiri dan tidak menyerah. Ku ceritakan semua tentang hinaan, air mata, dan malam-malam saat dunia seakan hendak menghancurkanku. Dan bagaimana satu cinta tulus bisa mengubah segalanya. Video itu meledak, ditonton jutaan orang, ratusan ribu komentar mengalir. Ribuan kisah serupa dibagikan oleh netizen yang pernah dipandang rendah karena pilihannya. Salah satu komentar yang paling membekas. Terima kasih karena sudah membuktikan bahwa cinta bukan soal status, tapi tentang siapa yang tetap menggenggam tangan kita. Saat semua orang melepas, Jaya tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap turun ke lapangan, masih memakai helm proyek, masih menyapa para tukang satu persatu. Dia tidak berubah dan justru itulah yang membuatku makin yakin bahwa cinta sejati tak pernah ribut. Ia tak mencolok, tapi dalam dan mengakar. Kini aku bukan sekadar petugas negara, tapi sebagai simbol bagi perempuan-perempuan yang sedang bingung memilih antara restu dunia atau suara hati. Kami tidak hidup sempurna, tapi kami hidup dengan penuh syukur. Dan kepada semua yang dulu mencibir, mengejek, menghina, kami tidak membalas dengan kemarahan. Kami memilih diam, karena jika kau cukup berani untuk bertahan, dunia pun akhirnya akan mengangguk dan berkata, kami salah menilaimu.